Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Pratiwi Cantika Putri 193141040 dari Prodi PGMI 5B. Di sini saya akan mempersembahkan keahlian media pembelajaran KinMaster IAIN Surakarta dengan judul Sistem Pernapasan Makhluk Hidup. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru meminta kalian untuk melihat gambar yang ada di samping ini. Di sini ada kelompok makhluk hidup. Coba kalian sebutkan makhluk hidup apa saja yang ada di gambar ini. 100 untuk kalian semua. Ya, di sini ada makhluk hidup seperti manusia, terus hewan, burung, jerapah, dan lain-lain. Nah, mereka ini semuanya makhluk hidup pasti bernafas. Tadi sudah dijelaskan jika semua makhluk hidup pasti bernafas, baik hewan, manusia, dan lain-lain. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu bernafas? Oke, bernafas adalah menghirup udara atau biasa yang disebut oksigen dan mengeluarkannya karbon dioksida. Karbon dioksida lebih gampangnya yaitu oksigen yang disaring di paru-paru dan mengeluarkan racun-racun yang tidak baik bagi tubuh kita. Sekarang kalian tahu kan kenapa kita perlu bernafas? Sebagai manusia, bernafas itu adalah salah satu struktur yang paling penting untuk menunjang kehidupan kita. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Dalam sistem pernafasan manusia tidak terdiri hanya paru-paru. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang organ-organ saat kita bernafas. Organ-organ yang terdapat dalam pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara kotor yang akan memasuki tubuh manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Fungsi laring mampu melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan manusia. Yang ketiga yaitu ada batang tenggorokan atau biasa disebut trakea. Fungsi dari trakea sendiri dalam sistem pernafasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara menuju ke paru-paru. Yang keempat ada bronkus atau cabang batang. Fungsi dari bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea menuju ke paru-paru. Yang kelima yaitu ada paru-paru. Fungsi dari paru-paru sendiri adalah sebagai menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yaitu dari darah. Tadi kan sudah kita mempelajari tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Setelah kita mempelajari tentang organ, nah sebelum kita lanjut, tahu nggak sih apa yang tadi kita pelajari? Yang pertama yaitu organ-organ pada pernafasan manusia dimulai dari hidung, terus pangkal tenggorokan atau laring, terus ada trakea, dan ada bronkus. Yang terakhir yaitu paru-paru. Betul sekali. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang organ, maka kita harus menjaga organ-organ tersebut. Nah, kita akan mempelajari tentang cara menjaga organ-organ pernafasan pada manusia.
Yang pertama yaitu olahraga teratur. Saat aktif bergerak, sirkulasi tubuh seseorang akan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, organ pernafasan akan selalu terjaga kesehatannya. Dan yang kedua yaitu merokok. Merokok merupakan kebiasaan buruk bagi tubuh kita karena rokok mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi paru-paru manusia. Dan yang ketiga yaitu menghindari polusi. Polusi udara juga dapat mengganggu pernafasan manusia. Maka dari itu kita dapat mencegahnya, terutama menggunakan masker saat keluar dari rumah. Yang keempat yaitu kita harus makan makanan bergizi. Kita harus makan makanan bergizi karena tubuh kita butuh energi untuk menangkal virus-virus jahat, terutama bagi pernafasan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sistem pernafasan manusia, baik organ-organ pernafasan manusia, terus cara menjaga sistem organnya, sekarang kita lanjut ke sistem pernafasan makhluk hidup hewan. Nah, hewan sendiri juga perlu bernafas ya, dikarenakan untuk menjaga atau untuk menggerakkan organ-organ dalam tubuhnya, yaitu untuk menunjang kehidupannya. Karena tidak hanya manusia, hewan juga mempunyai alat atau organ pernafasan. Tetapi hewan memiliki beberapa organ pernafasan yang berbeda-beda. Selanjutnya, mari kita mempelajari organ-organ pernafasan pada hewan. Fungsi pernafasan yang pertama yaitu trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak cabang. Nah, fungsi trakea sendiri yaitu mengedarkan oksigen langsung ke seluruh tubuh serta menyerap karbon dioksida yang melalui pori-pori di permukaan tubuh serangga yang biasa disebut spikel. Contoh hewan yang bernafas dengan trakea yaitu nyamuk, belalang, lebah, dan serangga lainnya. Selanjutnya yaitu amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Organ pernafasannya yaitu paru-paru yang dapat dibantu dengan permukaan kulitnya. Dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat berukuran kecil. Gelembung udara yang sangat kecil tersebut mengakibatkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Contoh hewannya yaitu katak. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru. Udara yang masuk dari lubang hidung menuju ke trakea. Setelah menuju paru-paru, darah akan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida bersama uap air. Contoh hewan reptil yaitu ular, kura-kura, dan buaya. Yang keempat yaitu Pisces. Hewan yang hidup di air, terutama sejenis ikan, mereka dapat bernafas menggunakan insang. Pada insang tersebut terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah tersebut menyerap oksigen. Sementara itu karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah pada lamela insang. Nah, hari ini kita sudah mempelajari sistem pernafasan pada makhluk hidup. Setelah kita mempelajari baik manusia maupun hewan, kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa semua makhluk hidup pasti bernafas. Materi ini hanya sampai di sini dulu ya. Nanti kita bertemu di materi selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pratiwi Cantika agar bisa memberi informasi kepada anak-anak semua. Terima kasih.